Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 10 Studi Kebantenan. Hari ini kita mengajak kalian nih untuk eksplorasi ke pameran seni budaya dan batik Silakan. Sebelum itu kita mengenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Nabila Nurhaliza. Saya Raffi Muhammad. Saya Siti Nurhayati. Saya Pranindam Pratama, saya Dewa Yunwata. Yuk, ikutin perjalanan kita. Ayo. Let's go. Halo teman-teman, kalau ditanya soal Banten zaman now, apa sih yang ada di pikiran teman-teman? Apakah pabrik, industri, atau malah kemacetan? Sebenarnya itu wajar banget sih, kan Banten lagi berkembang pesat banget. Tapi dari kacamata kami sebagai mahasiswa, perkembangan ini jadi kayak pisau bermata dua. Di satu sisi, kita bangga jadi provinsi yang maju. Tapi di sisi lain, ada yang pelan-pelan terlupakan. Yang sebenarnya itu kan identitas diri kita ya, yaitu budaya dan seni tradisional. Nah, makanya di video kali ini, kita kelompok 10 akan ngajak teman-teman untuk explore di Festival Seni Rupa Ngeramat Budaya Khas Banten. Yuk, kita masuk ke festivalnya. Jadi kita di sini mau jalan-jalan nih ke Festival Seni Rupa. Nah, kita bertemu dengan Bapak nih, kita mau mengadakan wawancara, boleh Pak? Ya, sebelumnya dengan Bapak siapa? Ya, dengan Bapak Hawasi. Hawasi. Ya. Oke. Dari Studio Seni Ciwaru 71. Oke. Bapak di sini punya atau pernah membuat karya apa, Pak? Ini yang saya tampilin sekarang ini karya-karya, ada yang terbaru juga, ada yang memang udah ada sedikit lama. Ini karya instalasi, ini karya wayang-wayang inovasi dari hasil evolusi wayang garing Banten. Festival ini sebagai bukti bahwa tangan-tangan orang Banten ini luar biasa kreatifnya kan, guys. Nah, eksplorasi kita belum selesai sampai di sini. Kita masih ada eksplorasi selanjutnya. Nah, Banten sendiri itu punya warna yang indah. Nah, sampai sini kita akan pindah menuju ke kota Cilegon dan kita akan menemui tokoh inspiratif di balik batik Cilegon, yaitu Ibu Rina. Selamat datang di Cilegon. Nah, yang teman-teman tahu pasti Cilegon itu ada kaitannya sama pabrik baja ataupun industri baja. Nah, saya mau tunjukin nih, sekarang kita lagi ada di kediaman Rinara Batik Cilegon. Kami di sini dengan Ibu siapa? Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Ibu Rina Rahmayanti, owner dari Rinara Batik. Mungkin masuk ke pertanyaan pertama aja Bu ya. Boleh. Jadi kan Cilegon ini kan disebut kota baja nih Bu ya. Jadi dari banyaknya ikon-ikon di Cilegon, nah Ibu juga kan yang saya juga lihat dari beberapa yang udah Ibu buat, Ya, itu kan ada motif-motif tuh Bu. ya, Nah, banyak. apa sih Bu latar belakangan dari Ibu memilih motif-motif tersebut? Nah, di sini kan Tugu Baja itu sebagai ikon kota Cilegon, jantungnya kota Cilegon dan sebagai tanda bahwa kota Cilegon itu kota baja. Dan selain itu juga banyak batik-batik yang lain, ada Bendrong Mesung, ada Teratai Rawa Arum, ada sate bebek gitu ya, sate bebek, ada CCB, Cibebek Cilegon, ada Algon, alun-alun kota Cilegon. Ini adalah Tugu Sambat Datang Kota Cilegon dan Teratai Rawa Arum. Jadi ini roda industrinya. Jadi di combine gitu. Untuk mempertahankan identitas tersebut di era yang saat ini, gimana sih cara Ibu itu menyeimbangkan idealisme seni tradisional lewat canting manual dengan tuntutan pasar yang butuh kapasitas besar gitu, kayak produksi batik printing? Kami juga sebenarnya punya pabrik. Kalau pabrik untuk cap ya, untuk manual gitu ya, atau masih memakai jasa pengecap, kami punya pabrik di Rangkas. Kalau lihat dari promosi yang lewat sosial media sih, kami salut banget ya. Berarti kan dari Ibu sendiri itu udah sangat pesat dan kayak besar ya untuk promosi Iya. gitu. Nah, tapi untuk yang di era sekarang gitu ya, modernisasi di Banten dan juga eranya anak muda itu kan fashion dari luar negeri gitu ya Bu ya. Nah, itu gimana sih Bu realitanya antusiasme dari kita ini anak-anak muda dalam membeli batik ini? Kayak apakah udah pada berani untuk order ke Ibu atau cuma sebatas
nge-like postingan aja gitu? Alhamdulillah sih, terutama kan di sini kita juga suka endorsean yang Akang Dang Non itu ya, Banten Oh, ya. iya. Selalu ke sini Mas Andra, Mas siapa lagi suka ke sini. Jadi kalau Mas Andra pakai ini otomatis pasti pada datang. Soalnya kami di desainnya anak muda juga khusus, nggak seperti ini kan suka ada pesen, pengen gini dong, ada yang pengen. Jadi tidak selalu pakem dengan ciri khas Cilegon. Ya, tergantung tergantung pemesanan. Ini yang misalnya ini anak muda pemain band di Kota Serang nih. Dan penutup ya Bu. Kami sebagai mahasiswa itu suka bingung gitu loh, mau mulai melestarikan itu dari mana gitu. Iya. Nah, dari kacamata Ibu Rina ini sebagai seniman nih, langkah konkret apa sih yang sebenarnya paling Ibu harapkan gitu dari generasi muda seperti kita tuh, bukan dari sekedar membeli aja, tapi biar batik Cilegon ini tuh tetap hidup Ya. dan juga kebanggaan masyarakat Banten Ya. gitu Bu. Terima kasih alhamdulillah ya. Makanya kami tuh sering workshop kemana-mana ya. Workshop maksudnya bukan kemana, ke lingkungan khususnya dulu ya, ke lingkungan Cilegon. Maksudnya di Cilegon itu tiap tahun itu kami workshop. Kami sekalian memperkenalkan di Cilegon tuh ada loh di batik ini. Dan di Cilegon tuh tidak pakem dengan seperti batik di Jogja ya. Misalnya sogan, coklat-coklat gitu. Nah kami tuh kan pesisir, kita tuh daerah pesisir ya, jadi batiknya itu batik yang ceria gitu, jadi bisa kemana-mana, anak muda, orang tua bisa masuk. Jadi misalnya apaan pakai batik misalnya kolot gitu ya misalnya ya, pikirannya. Nah disinilah kami tugasnya untuk memperkenalkan bahwa batik itu justru jadi tren. Jujur, dari perjalanan kita, dari datang ke pameran kerajinan tangan, dan kita di Cilegon sekarang, datang ke batik Cilegon punya Ibu Rina, ini jujur membuka mata saya banget dan pandangan saya banget. Dimana Cilegon sendiri itu kan memiliki julukan tersendiri nih, seperti kota baja, kota dengan banyak industrinya, yang kesannya itu sangat keras banget. Nah, nyatanya di balik modernisasi yang terjadi, Banten ini nih masih loh punya banyak sekali para pelaku seni seperti pelukis, pengrajin batik, dan juga pembuat wayang yang masih sangat laten banget. Nah, menurut saya juga, para pelaku seni dengan menghasilkan karya tersebut itu menjadi penyeimbang di balik modernisasi yang terjadi. Nah, dari pembangunan Banten dan kemajuan Banten yang terjadi, mau sehebat apapun, itu akan terasa hampa apabila para masyarakat sendiri itu sudah mulai kehilangan jiwa seninya. Jadi menurut saya, karya-karya yang dibuat oleh para pelaku seni ini menjadi titik kelembutan dan juga identitas bagi Banten tersendiri. Ada salah satu hal kritis yang bisa kita lihat dari kacamata ekonomi kreatif, di mana budaya itu bukan sekedar jadi pajangan untuk bisa bertahan hidup, melainkan kalau kita lihat dari pameran seni rupa kemarin, kalau kita lihat lampu dan juga batik yang kita sudah lihat di batik Cilegon Bu Rina, itu adalah salah satu bentuk dari adaptasi modern, di mana seniman ini sekarang sudah pintar untuk mengubah seni murni menjadi seni modern, gitu. Jadi menurut saya, seniman itu juga harus menyesuaikanlah dengan pasar modern sekarang, jadi tidak hanya fokus pada idealisme utama mereka. Dan yang gak kalah penting, saat kita pakai dan pajang, itu artinya kita lagi merawat sejarah. Nah, di pameran tadi kita kan lihat wayang. Nah, di Bu Rina tadi kita lihat motif landmark Cilegon atau motif pesisir. Dari kacamata literasi sendiri, ini bukan sekedar gambar atau kayu yang diukir, melainkan ini arsip yang merekam dan membaca identitas dari masa lalu masyarakat Banten sendiri. Masa depan Banten ini akan sangat menyeramkan kalau generasi mudanya terputus dari cerita-cerita ini. Kalau bukan kita yang membaca dan menghargai filosofi di balik ukiran dan cantingan dari batik itu, lalu siapa lagi? Nah, nyambung ke soal pasar, masalah terbesarnya justru ada pada kita sebagai Gen Z. Sering banget mahasiswa ngerasa kalau kerajinan lokal atau pakai batik itu bakal kelihatan kuno gitu loh. Padahal deh, coba bongkar stigma tersebut. Nah, lampu hias kria yang kita lihat sebelumnya itu bakal masuk banget buat dekorasi rumah, baik itu kamar, ruang tamu, ataupun diletakkan di kafe yang punya kafe gitu loh, bakal terlihat estetik. Nah, terus batik Cilegonnya kalau kita jadikan sebagai outer, terus kita mix and match dengan gaya berpakaian kita gitu loh, itu bakal terlihat stylish, jadi outfit yang bagus gitu loh menurut saya pribadi gitu. Bakal keren gitu lah. Nah, budaya kita sebenarnya itu keren parah, kece parah gitu. Cuma dari kitanya itu kadang gengsi buat jadiin ini gaya kehidupan sehari-hari gitu. Nah, tunggu apa lagi? Ayo kita pakai batik lokal dan tunjukkan jati dirimu. Intinya, batik, kemudian wayang, dan juga kerajinan tangan yang ada di Banten ini, serta semua diskusi yang udah kita lakuin, bakal sia-sia aja kalau berhenti di video ini. Kita sebagai mahasiswa itu merupakan agent digital. Kita sebagai mahasiswa itu sebagai ujung tombak dari kebudayaan Banten. Semua itu tergantung dari apa yang ingin kita viralkan. Nah, kita sebagai mahasiswa itu bisa mengupayakan seperti memviralkan ataupun membuat konten-konten viral mengenai kebudayaan Banten, kemudian menggunakan batik sebagai OOTD sehari-hari, dan juga memperkenalkan Banten ke dunia luar dengan kacamata kita pribadi. Jadi, budaya yang ada di Banten ini akan tetap fashionable dan tetap hidup. Banten di mana kita? Modern kotanya, lestari budayanya. Terima kasih dan sampai jumpa.